Halo teman-teman Banyumas Lover, kembali lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Dan kali ini setelah sekian lama tidak kesini teman-teman, hari ini topik kita topik yang baru bersama anak-anak muda tentunya. Ini adalah cerita atau pengalaman ya, berbagi pengalaman dari Mbak Sabrina Rivel. Aku salah ngomong nggak? Rival Hakim, mahasiswa desain komunikasi visual dari ITTP Telkom yang sekarang sudah jadi Universitas Telkom Purwokerto. Nah teman-teman Banyumas Lover, kali ini Mbak Sabrina mau cerita nih pengalamannya Mbak Sabrina selama membuat tugas akhir yang pastinya menarik banget karena ini berkaitan dengan isu kekinian yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Dengan judul tugas akhirnya adalah perancangan infografis dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita di Banyumas. Selamat pagi Mbak Sabrina. Selamat pagi. Ini dari kampus apa dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Bangun pagi banget ini. Dari rumahnya Cilacap kan ya? Bukan rumah di Purwokerto. Oh, rumah yang di Purwokerto. Oke, ya jauh teman-teman. Ingat ya kalau kita adalah Banyumas yang Banyumas banget ya. Jadi jauh kalau di Purwokerto. Nah, Mbak Sabrina ini tugas akhirnya sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Berarti tinggal daftar apa nih? Tinggal daftar untuk sidang akhir. Oh, udah daftar sidang akhir. Berarti udah beres, udah jadi nih tugas akhirnya teman-teman. Dari judulnya pernikahan dini. Sebelum pertanyaan jauh nih. Karena Mbak Sabrina ini kan kategorinya masih remaja. Iya, benar. Emang banyak temennya udah nikah dini? Untuk banyak sih enggak ya, tapi ada kalau teman dekat saya ada 3 yang ada nikah 3 yang teman dekat. Iya, 10 dari 3. 3 dari 10. Oke, 3 dari 10 temannya sudah menikah. Benar. Pendapat Mbak Sabrina sendiri tentang pernikahan dini nih? Waduh. Ini jawab jujur, nggak usah ini. Kalau dari hati terdalam atau sekilas kalau ngeliat temennya yang sudah menikah lebih duluan, gimana? Susah. karena pernikahan itu kan keputusan yang besar ya, Bu. Oke, siap. Jadi lihat teman-teman yang kadang curhat kayak Udah. ada masalah A, ada masalah B, terus bingung juga kan. Saya belum berpengalaman dari pernikahan. Jadi bingung, nggak nyambung juga nih jadi topiknya. Oh gitu, baik. Dan ini nggak gosip ya? Nggak. Tapi kebanyakan tuh yang kalau yang Mbak Sabrina tahu nih, yang nikah dini itu yang tadi Mbak Sabrina sampaikan kan, karena ini adalah pernikahan itu adalah keputusan yang besar. Iya, benar. Awalnya tuh teman-temannya tuh tiba-tiba menikah tuh gimana tuh? Kalau yang benar-benar teman dekat saya ada satu yang benar-benar nikah itu dia fatherless. Jadi kalau zaman sekarang tuh bilangnya kayak kalau ada yang lelaki yang dekat terus ya menggantikan peran ayahnya, jadi dia gampang nyaman gitu. Wah, aku baru ingat teman-teman, kali ini kita lagi ngobrol sama Gen Z ya. Jadi akan banyak istilah-istilah yang nanti tolong ditranslate ya, editor ya. Baik, luar biasa sekali nih. Kalau boleh tahu nih, diceritakan sedikit aja awalnya ngangkat judul itu tuh karena kenapa? Awalnya sih aku lihat dulu kan isu-isu yang lagi banyak di Banyumas. Terus ternyata pernikahan dini itu masih banyak gitu. Setiap tahunnya meningkat, setiap bulannya ada kasusnya. Entah di kecamatan ini ada 11, di kecamatan ini ada 28. Terus setelah aku lihat-lihat lagi, makin naik. Jadinya remaja juga banyak yang belum paham tentang resiko-resikonya. Kayak gitu. Sempat wawancara sama kayak para ahlinya, kayak dokter obgyn, psikolog. Itu mereka juga banyak yang nanganin kasus-kasus wanita yang nikah dini, kayak banyak kasusnya gitu lah. Berarti awalnya karena tahu di data Banyumas pernikahan dini ternyata semakin tahun nggak semakin beres, tapi malah semakin meningkat. Terus kamu mulai nih nanya-nanya ke ahlinya. Udah tanya kemana aja dulu nih? Kalau kalian tanya kemana aja sih, yang pertama itu ke dokter obgyn, karena beliau ahlinya kesehatan reproduksi wanita kan.
itu ke dokter Setia Dian Kartika, itu dokter obgyn di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Oke. Terus ke psikolog juga, karena aku juga di infografisnya ada tema tentang kesehatan mental. Jadi aku ke Ibu Kurniasi, Ibu Uni di Biro Terapan Sakura Purwokerto. Oke. Kenapa langsung ke dokter obgyn? Kenapa langsung ke kesehatan reproduksi nih? Karena menurut aku karena kita mau ngambil topik yang benar-benar gimana ya, sensitif, terus nggak bisa asal diagnosis sendiri atau ambil dari internet atau artikel-artikel aja. Jadi aku gimana ya, kayak biar yang biar berbobot, yakin gitu ya. Biar yang baca juga yakin kalau oh ini tuh dari spesialisnya gitu. Kalau kamu tuh nggak asal ngomong kalau pernikahan dini tuh punya dampak terhadap kesehatan reproduksi. Benar. Gitu. Oke, ternyata pilihan yang tepat. Susah nggak nyari itu? Waktu wawancara prosesnya susah nggak? Susah sih, sempat beberapa kali menghubungi dokter-dokter, karena juga dokter ya udah stasenya dokter spesialis obgyn juga. Untungnya ada Bu Tika yang benar-benar langsung jawab DM saya waktu itu. Siap, jadi main DM ya? Iya, lewat DM. Terus untuk Bu Uni sendiri sih sebenarnya mudah, karena si Biro Terapan Sakura tuh udah sering digunakan untuk ambil data di kampus saya sih. Oke, benar. Aku tertarik nih. Biro Terapan Sakura. Iya. Itu apa tuh? Bukan jenis bunga kan? Bukan. Biro Terapan Sakura itu kayak biro psikolog. Jadi mereka ya sama kayak kayak guru BK gitu? Bukan. Kayak gimana ya? Dia datang ke sekolahan, ke kampus. Enggak sih. Dia ada bironya, ada klinik psikolog. Buat konsultasi. Ya. Oke. Tempatnya ada di mana tuh kalau boleh tahu? Tempatnya ada di perumahan Mercy. Dia buka sendiri gitu. Buka sendiri ya. Baik. Dan menurut Sabrina nih, kenapa sih remaja-remaja nih, karena tadi kan dari pernikahan dini terus kamu tertarik ke kesehatan reproduksi, kenapa remaja-remaja tuh perlu tahu tentang kesehatan reproduksi, apalagi dampaknya dari pernikahan dini? Bukankah kadang ya, ini saya bukan orang BKKBN atau kementerian ya, anggap aja saya orang lain. Bukankah kadang kalau orang awam nganggap ya udah tentang reproduksi ya udah ada di badan, ya udah tinggal kita hari-hari mandi aja udah beres gitu. Menurut Sabrina, kenapa mereka harus tahu? Menurut aku sih, karena aku juga masih remaja ya, jadi sekalian belajar, sekalian ngambil data. Oke, siap ya, karena ini tugas akhir. Benar. Kayak supaya remaja itu ngerti batasan, resiko, dan tahu cara jaga diri. Biar nanti keputusan yang diambil ke depannya itu nggak merugikan diri sendiri. Kayak kalau sekarang katanya perempuan tuh nggak punya siapa-siapa selain dirinya sendiri. Jadi kita benar-benar harus menjaga diri perempuan, diri kita sendiri. Itu kata-kata dari mana itu? Perempuan, ya boleh. Jadi walaupun nanti hal buruknya misalnya pernikahan muda, cerai atau gimana, atau organ reproduksinya kenapa gitu kan, ya ruginya sendiri-sendiri gitu. Di masyarakat juga masih banyak ini kan, kayak yang belum tahu dan perempuan, maaf ya kalau misalnya lagi udah habis bercerai, itu kan benar-benar yang dirugikan tuh perempuan gitu loh. Jadi aku tuh pengennya remaja tuh sebelum ngambil tindakan yang beresiko itu tahu gitu resiko-resikonya apa aja, cara jaga dirinya biar nggak ambil keputusan yang itulah yang sembarangan gitu ya. Apalagi terkait organ reproduksi ya, nggak ada tokonya ya. Nggak ada tokonya. Benar nggak ada tokonya dong. Nah, kemarin waktu wawancara sama Dokter Tika nih, kira-kira yang diceritain sama Dokter Tika tuh apa aja sih resiko dari hamil di usia yang masih dini gitu, atau mungkin kamu juga menanyakan resikonya melakukan hubungan seksual di usia yang terlalu muda. Apa tuh? Kita pengen tahu nih, kalau dari Dokter obgyn jawabannya gimana? Kemarin dari Dokter Tika sendiri, beliau bilang kalau tentang hamil dini itu resiko yang paling umum tuh komplikasi kehamilan. Komplikasi? Iya, contohnya kayak prematur, lahiran prematur. Karena tubuh remaja, tubuh
ibu dini itu kan belum siap. Jadi bisa oke. bahaya buat ibu sama bayinya. Terus selain itu juga yang seksual itu kan walaupun di sini eh, target audiens saya tuh umur 12 sampai 18 tahun. Iya, iya. Itu yang rentan terkena penyakitnya pernikahan dini dampaknya. Oh, karena melakukan hubungan seksual terlalu dini. Mm-mm. Katanya penyakitnya apa aja tuh? Kalau penyakitnya yang pertama itu infeksi menular seksual. Oke, berarti sama nih. Terus Ya kayak Udah maksudnya sakit. ibu wanita yang udah matang aja rentan terkena, apalagi ya, remaja yang masih dini gitu kan. Terus apa lagi katanya? Terus di infeksi menular seksual tuh ada virus gonore, sifilis, herpes, terus ada rentan terkena kista ovarium juga. Iya. Terus endometriosis kayak radang panggul. Terus yang paling parah itu dari virus HPV yang nantinya bisa HIV. jadi HIV dan AIDS. sama kanker serviks. Oh iya, benar. Iya. Karena kanker serviks tuh paling fatal sih menurut saya. Si dokter lah. Dokter Tikanya bilang kalau kanker serviks tuh gejalanya tuh nggak langsung muncul, kayak sebulan baru muncul, 2 bulan baru muncul, enggak. Gejalanya tuh munculnya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Oke, berarti gitu nih teman-teman Banyumas Lover yang sering kita sosialisasikan tentang pernikahan dini dan dampaknya udah diklarifikasikan. Sabrina wawancara langsung, ternyata memang benar dampaknya itu ya. Dan kalau sama psikolog nih, dampaknya apa aja nih? Jangan-jangan yang kita tahu hanya gosip nih. Apakah benar itu sangat berdampak kalau dari sisi psikologis? Nah, kalau dari psikolognya, dari Kemarin, psikologis ya, terus kalau Bu Uni itu untuk bayi, untuk ibu yang Masih muda. masih usia dini gitu, itu rentan banget terkena baby blues. Oke, baby blues. Baby blues, kayak yang aku tadi bilang, wanita yang udah matang aja bisa benar-benar terkena kan baby blues, apalagi yang masih labil, emosionalnya belum stabil. Terus apalagi dia bisa ngerasain rasa cemas, sedih, lihat teman-temannya happy, lagi sekolah, nyari jati diri, ngembangin diri, main. Dia harus ngurus rumah tangga kan berat ya, Bu. Jadi udah harus, ya itulah, harus disiapkan intinya. harus disiapkan. Karena dampak psikologisnya juga ternyata nggak jauh beda sama dampak fisik berat juga gitu. Benar. Dan kalau tadi kan Sabrina banyak cerita dari hasil wawancaranya dari sisi perempuannya ya. Kalau dari sisi suaminya nih, nah, ada senggol-senggol nggak waktu pengambilan data kemarin? senggol dikit. Apa nih kata dokter atau kata psikolog? Kata psikolog. Katanya gimana? Kalau ayah muda, apalagi pernikahan dini ini kan ada kasus yang nikahnya sama-sama masih belasan nih. Nah, si ayah muda ini harus nanggung jadi kepala keluarga, finansialnya belum stabil, emosionalnya belum stabil. Itu akibatnya tuh bisa ya kayak kekerasan. Oh ya, KDRT ya. Gitu kan. Terus nanti jadinya keharmonisan rumah tangganya hancur. Bisa jadi dampaknya ke anaknya, yang nanti malah anaknya mentalnya juga terguncang. Mungkin pola asuhnya jadi belum bisa pola asuh gitu ya. Dan karena tadi sudah tahu nih dari dokter Opcin, dari psikolog nih, kalau menurut Sabrina nih untuk remaja, karena khususnya kan sasarannya tugas akhirnya kan tadi umurnya belasan ya. Benar. 12 sampai 18 tahun, itu masih sangat muda. Nah, kalau menurut Sabrina itu teman-teman remaja yang usia itu sebaiknya gimana cara menyikapinya atau cara menjaga organ reproduksinya atau dalam memandang sebuah pernikahan biar tidak terjadi pernikahan dini dan sebagainya? Kalau menurut aku yang pertama itu jaga organ reproduksinya. Untuk edukasi sejak dini kan memang sudah ada ya, Bu. Sudah ada, jadi sebagai remaja kita juga harus benar-benar memperhatikan edukasinya. Jangan cuma kayak berangkat dapat snack udah aja. Harus benar-benar diperhatikan bahaya-bahayanya juga. Terus pola hidup sehat dan vaksin. Kemarin kan sempat vaksin apa tuh? Vaksin HPV yang waktu saya masih
masih SMA masih. Nah, iya. Waktu SMA Eh, itu dapat vaksin HPV gratis. Itu benar-benar berguna sih untuk mencegah kanker serviks tadi. Oke. Terus jangan takut periksa. Jangan takut periksa. Walaupun belum menikah. Walaupun belum nikah, jangan takut periksa, beneran. Periksa kesehatan organ reproduksi ya. Iya, soalnya kayak misalnya tadi endometriosis kan tentang menstruasi yang buruk. Itu banyak ya remaja gitu ya. Kayak menstruasinya nggak stabil, paling lagi stres, paling lagi apa tapi kan kalau nggak sakit. diperiksa takutnya Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Di dalamnya ada apa. kayak PCOS atau apapun itu kan malah Hmm. berbahaya. Wih, ternyata ya pengetahuan Genji tuh sebenarnya luas loh teman-teman loh. Dan ini kembali nih, kalau tadi udah ngomongin waktu ngambil data sama dokter dan psikolog, saya penasaran banget nih. Kenapa Mbak Sabrina ngambil tugas akhir bikin infografis? Yang pertama itu karena visual infografis tuh mudah Oke. mudah dicerna, mudah dipahami, karena di infografisnya kan menyajikan informasi yang singkat, lengkap, tapi to the point gitu loh. Poin-poinnya tuh sudah ada di dalamnya gitu. Ditambah elemen-elemen visual, kayak tambahin karakter atau apapun yang menarik gitu. Jadi menurut aku infografis ini bagus aja sih untuk zaman sekarang yang di-share lewat media sosial, kayak cuma selembaran tapi udah dapat semua informasinya gitu. Nah, waktu proses pembuatannya ini nih, ada nggak bimbingan dari siapa atau prosesnya kayak apa waktu desain infografisnya? Aduh, waktu desain tuh Apa karena Mbak Sabrina aku pengen nih warnanya ini, bentuknya ini, atau ada alasan tertentu kenapa bentuknya begini, warnanya begini? di infografisnya itu ada berseri dari dari wawancara dengan ahli-ahlinya. Terus saya rangkum jadi infografis seri. Nanti di infografis serinya tuh yang pertama tuh ada tentang risiko kehamilan usia dini. Yang kedua itu ada tentang penyakit organ reproduksi. Di penyakit organ reproduksinya nanti saya pecah juga. Yang satu infografis membahas infeksi menular seksual, kista ovarium, endometriosis, sama kanker serviks. Lalu ada tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ayah muda, terus dampak baby blues kepada ibu muda. Lalu yang terakhir ada tentang menjaga kesehatan reproduksi. Nah, udah jadi semua. Terus saya milih warna ungu sih, Bu. Kenapa? Kenapa ungu? Apa karena sebegitu dalam kah gitu? Kenapa ungu muda dan ungu tua tuh? Benar, ungu tuh waktu saya cari lagi, ternyata Komnas Perempuan itu sering menggunakan warna ungu untuk kampanye hak-hak perempuan. Dan juga waktu International Women Day, warna ungu tuh ditetapkan jadi warna kampanyenya itu. Oh gitu. Jadi memang nggak, ya memang mahasiswa DKV ya. Jadi Benar. jadi milih warna pun harus ada alasannya. Ada alasannya. Emang gitu ya, memang ungu gitu. Oke. Kalau karakternya tuh? Karakternya saya bikin 3 karakter, tapi yang pertama itu bayi, yang kedua itu remaja perempuan, yang ketiga bunga mawar layu. Nah iya, aku tertarik sama bunga mawar yang layu, kusam, kayak nggak bercahaya gitu. Benar. Apa tuh maksudnya? Ini menurut ahlinya, menurut saya. Oke, kenapa tuh? Karena bunga mawar tuh harusnya kan mekar, cerah tuh warnanya. indah, seger gitu. Tapi karena di sini tentang pernikahan dini, tentang dampaknya, saya mikirnya bunga mawar ini merepresentasikan remaja-remaja yang sudah layu, layu sebelum waktunya, sebelum mekar. Iya, sebelum mekar. Kayak harusnya tuh lagi berkembang, lagi ini, tapi karena pernikahan dini yang faktornya banyak itu, jadi layu, nggak percaya diri, kena kesehatannya juga kena, mentalnya juga kena gitu. Weh, sebenarnya nggak cuma sekedar gambar ya? Nggak cuma sekedar gambar. Oke, ngomong sama anak DKV ada maknanya dari sebuah infografis gambaran gitu-gitu ya. Nah, ini mungkin agak jauh ya dari infografis. Dari tadi kita kan ngomongin tentang pernikahan dini, terus Mbak Sabrina nyampein dampaknya begini di infografisnya gini-gini. Iya. Dari Mbak Sabrina dan teman-temannya Mbak Sabrina nih,
apakah memandang pernikahan gitu ya serumit itu gitu? Rumit sih, Bu. Serumit itu Serumit itu. karena ngeliat kebanyakan konten pernikahan gini jadi rumit atau karena apa? Pertama tuh karena pengalaman pribadi. Oke. Iya. Kamu udah menikah? Belum. Maksudnya Penasaran. Terus kenapa? karena orang tua, terus juga teman-teman yang lain yang sudah menikah, terus sekarang kan lagi maraknya ini kan aplikasi TikTok. Di TikTok tuh banyak banget kayak marriage is scary. Oke. Iya Terus benar. kasus-kasus KDRT yang terekam CCTV itu kan banyak banget. Jadi bener-bener mungkin sisi buruknya ya yang jadi permasalahan gitu. Sisi buruknya buat Genji gitu yang lihat Iya. pernikahan kayak gitu. Benar. Nah, karena Mbak Sabrina kan dan mungkin nanti teman-teman yang terpapar infografisnya dan mungkin teman-teman Mbak Sabrina yang seumuran kan mungkin sudah banyak informasi tentang pernikahan gitu. Ini menjadi sebuah ketakutan untuk menikah atau masih punya harapan kita akan menikah dan bayangan tentang pernikahannya tuh kayak apa? Oh, oke. Ini terbuka aja ya. Karena ini udah jadi isu yang disembunyikan sebenarnya karena teman-teman Genji kayaknya sekarang arahnya udah luas ya. Bener. Kalau menurut Sabrina? Kalau menurut saya pribadi, gimana tadi Kak? Nah, kalau menurut Sabrina nih ulangi nggak apa-apa. Emang panjang nih. Kan kita udah sering nih teman-teman Genji tuh kan pasti sudah banyak mengakses informasi tentang pernikahan yang viral kan, mesti yang viral tuh yang jelek-jelek ya, yang dari KDRT lah, perceraian, perselingkuhan, apalah itu ya, itu mungkin membuat bayangan nikah tuh tadi yang sampaikan Mbak Sabrina rumit. Nah, sampai di titik ini Mbak Sabrina dan mungkin beberapa teman-teman yang sering ngobrol, masihkah punya bayangan untuk menikah dan bayangannya pernikahan seperti apa yang diidamkan? Kalau aku sendiri masih pengen. Masih pengen karena aku kalau untuk bayangan pernikahannya tuh aku pengen anakku nggak ngerasain apa yang aku rasain. Oke. Jadi harus benar-benar nyiapin gitu loh. Nyiapin diri, nyiapin semuanya. Karena juga maaf ini agak oversharing ya. Orang tua juga ibu juga korban nikah dini. Jadi aku benar-benar melihat ibuku itu benar-benar gak mau jadi kayak ibu gitu. Walaupun sekarang sudah normal, sudah bahagia semuanya, tapi untuk besok sih gak mau. Jadi harus disiapkan. Benar. Dan kira-kira nih ada pertanyaan titipan nih, peran pemerintah nih, kalau menurut Mbak Sabrina, peran pemerintah atau mungkin kita sebagai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dulu namanya BKKBN, perlu nggak melakukan apa nih supaya teman-teman Gen Z dan remaja lainnya di Indonesia itu lebih aware tentang dampak pernikahan ini, lebih peduli lagi. Karena kalau ngomongin informasi kan Gen Z sudah pinter banget kan akses informasi, tapi biar peduli, oh ya nikah dini itu banyak resikonya gitu. Kita perlu ngapain nih kalau dari sisi pemerintah? Menurut saya perlunya dalam sisi kalau edukasi kan udah banyak banget ya. Iya udah. Untuk Gen Z-nya sendiri ini sih. Karena kalau saya pribadi nggak tahu ya takut bawa Gen Z. Kalau kita mau main berarti militeran gitu ya. Aku yang kebarak. Jangan atau kita harus pakai cara halus yang gimana nih cara halusnya? Kalau edukasi kayaknya kalian sudah kenyang ya. Bisa akses di TikTok dimanapun tuh banyak gitu. Kita harus ngapain lagi gitu? Atau kita harus terapin jam malam seperti Jawa Barat? Mungkin aku sih lihatnya kalau dari kasus-kasus pernikahan ini tuh ada di mana aku pernah baca itu orang tuanya yang ngebetik nikahin anaknya. Jadi aku malah selain ke Gen Z-nya yang kalau Gen Z-nya sih menurut aku bagus kayak bikin konten yang menarik. Terus apa lagi ya? Mungkin
biar nggak bosen. Biar kalian ngerti nih, ini kalau pernikahan ini tuh nggak baik, dampaknya gini gitu. Ngena nih di mereka nih. Waduh, kalau kita benak-benak kan nggak ini ya. Dan kebanyakan nih, kalau yang tadi mungkin ada orang tua yang minta anaknya sudah menikah, kayak yang di kasus di NTB kemarin tuh ya, yang ibunya karena anaknya sudah dibawa lari sama laki-laki itu harus dinikahkan loh, karena di NTB itu kalau nggak salah ada sebelah tradisi kawin lari gitu. Nah itu kan ibunya minta pokoknya harus dinikahkan, padahal pemerintah desanya sudah mediasi biar jangan dulu dinikahkan. Nah karena kadang ini mohon maaf ya generasi di atas Z, milenial, X, Z ya, kadang kan kita gemes nih, gemes sama hubungan pacarannya Gen Z yang kita anggap sangat dekat, mungkin kita jadi khawatir gimana gitu kan ya kan. Salah budaya kalian kan, saya budaya lain tuh. Benar gitu itu kan bikin kekhawatiran kita kalau dinikahkan gimana gitu. Kita sebenarnya kalau menurut Sabrina mulainya dari mana sih biar mencegah yang belum terjerumus gitu. Ya gimana ya? Gak bingung. Tapi teman-teman kalian banyak yang sudah apa ya, hubungan dengan pasangannya itu udah kita udah settle kan ya, melakukan hubungan suami istri gitu misalnya chatting gitu kan. Staycation kalian kan sama aku beda staycationnya. Kalau lihat list kita kayak 2 dari 10 lah. Mungkin lingkungan kabupaten ya, di Banyumas, Purwokerto gitu. Kalau waktu itu aku magang di Bandung yang udah lokasinya Sangat metropolitan. iya kota gede gitu. Mungkin ya jadi yang 50 bisa, karena banyak yang aku sering dengerin podcast juga kan. Aku banyak yang living together ya. Iya, living together ya, hidup bersama. Kalau zaman bahasanya Mbak Diana adalah kumpul kebo. Betul kan? Ya, itu staycation tadi benar-benar diwajarkan gitu loh. Diwajarkan staycation gitu. Di lingkungan kalian ya biasa aja gitu. Bisa aja kadang karena apalagi di Cilacap yang masih benar-benar desa itu nggak boleh sih. Ya kalau di desa nggak boleh. Kalau pasangan itu apa? Mau udah terkawin udah. Iya, tapi kalau udah di kota tuh staycation tuh kayak ya biasa aja Iya, kan udah lingkungan gitu. Atau kita mulai mungkin pemerintah mulai ini kali ya, deketin Gen Z, mulai tahu bahasanya, idenya gitu biar kenal gitu ya. Mungkin ya. Gitu. Kayak yang udah yang lagi viral kali ini yang Gubernur Jawa Barat yang didik apa sih barat gitu. Barat jam malam nggak boleh pakai sepeda motor gitu ya. Mungkin mulai gitu ya. Dikerasin nggak apa-apa gitu Gen Z. Nggak apa sih, kalau aku pribadi nggak apa-apa sih. Kalian nggak ngerti mental. Dan untuk penutup nih, terima kasih banget Mbak Sabrina udah membuat tugas akhir yang pesannya itu banyak dibutuhkan untuk remaja, dan mungkin ini infonya sudah banyak, tapi semakin banyak informasi yang bagus-bagus, informasi yang positif-positif, ditambah dari infografisnya Mbak Sabrina, mungkin semoga menambah wawasan buat teman-teman remaja lain ya, bahwa ini beneran pernikahan ini tuh gak bagus, beneran ada yang namanya kesehatan reproduksi gitu. Dan kalau pengen lebih tahu banyak, nanti bisa lihat di mana tentang infografisnya, isinya gitu Mbak Sabrina. Nah, infografisnya kebetulan saya posting di Instagramnya pribadi, di akun @nikahbukanmain. Nah, nikah bukan main. Aku benar penasaran, nikah bukan main. Dan juga saya juga kolaborasi sama akun Instagramnya nikah. Mungkin bisa dilihat di situ. Oke. Itu mungkin hanya satu dari
banyaknya informasi, tapi dari satu ini semoga menambah banyak pilihan teman-teman untuk mempelajari tentang pernikahan dini dan dampak dari menjaga kesehatan reproduksi. Mungkin itu Mbak Sabrina dan teman-teman Banyumas Lover. Kita ketemu lagi lain waktu dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih.